Mekanika terbagi lagi menjadi dua cabang, yaitu kinematika dan dinamika. Kalau kinematika hanya mempelajari gerak benda, caranya saja seperti kecepatan itu apa, percepatan apa, begitu ya. Sedangkan dinamika selain geraknya juga dipelajari mengapa benda itu bergerak atau penyebab benda itu bergerak. Ada yang tahu mengapa benda bergerak? Benda bergerak karena ada gaya, ya. Jadi benda bergerak karena ada gaya. Pada bab ini kita menggunakan model partikel. Apa itu partikel? Jadi kita menganggap partikel benda-benda itu walaupun ukurannya besar seperti mobil, seperti sepeda motor, seperti manusia, seperti kerbau, kita menganggapnya seperti partikel saja. Perumpamaan yaitu benda titik, benda yang punya massa tetapi ukurannya amat kecil, ya. Contohnya di sini, contoh lainnya kalau kita mau menggambarkan gerakan bumi mengelilingi matahari, maka kita menganggap bumi itu adalah partikel. Dia punya massa tapi ukurannya kecil. Kalau bukan partikel berarti kan dia benda tegar. Kalau benda tegar dia mampu berotasi. Nanti kita bahas di dinamika rotasi jika memungkinkan sampai bab itu. Jadi ini hanya bahasannya cuman gerak lurus saja atau gerak parabola tanpa mempertimbangkan kemampuan benda tersebut untuk bergerak rotasi atau bergetar, ya. Gerak dalam fisika berarti peristiwa mengenai benda, materi, partikel atau sistem sehingga benda itu mengalami perubahan letak terhadap titik acuan. Ini definisi dari gerak. Orang bergerak berarti posisinya berubah terhadap acuan tertentu. Titik acuan, apa itu titik acuan? Titik yang digunakan sebagai awal pengukuran. Sebagai contoh kayak gimana? Misalnya saya melihat bumi. Nah, berarti mata saya adalah titik acuan. Saya melihat bumi, maka menurut saya bumi itu diam. Ya kan, tanah ini tidak bergerak. Tapi kalau acuannya adalah astronot di luar angkasa, berarti titik acuannya adalah mata astronot. Nah, menurut mata astronot, bumi ini berputar sehingga gerak itu bersifat relatif. Yang jelas definisi gerak adalah benda bergerak apabila mengalami perubahan posisi terhadap acuan tertentu. Berdasarkan lintasannya, gerak itu dibagi 3. Ada gerak lurus, melingkar, parabola. Apa sih lintasan? Lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu partikel. Kalau lintasannya lurus, berarti nanti geraknya adalah gerak lurus. Berarti titik-titiknya itu membentuk garis lurus. Gitu. Berdasarkan lintasannya tadi dibagi 3 ya, ada gerak lurus, berarti lintasannya berbentuk garis lurus, tidak berkelok-kelok. Contohnya jalan raya atau orang jalan di trotoar, begitu ya. Gerak parabola, lintasannya berbentuk parabola, bukan parabola televisi, tapi berbentuk parabola itu bukan juga setengah lingkaran ya. Jadi dia membentuk sudut awal tertentu. Melengkung, tapi bukan setengah lingkaran. Nanti deh kalau penasaran atau dibaca duluan bab berikutnya tentang gerak parabola. Kemudian gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang berbentuk lingkaran. Gerak parabola dengan gerak melingkar itu berbeda. Kalau gerak parabola dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Dia tidak berbentuk setengah lingkaran, ya. Kalau gerak melingkar itu tidak dipengaruhi oleh bisa tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Contoh gerak parabola apa? Kalau kita menendang bola masuk ke dalam gawang, itu bentuknya melengkung. Lalu misalnya kita melempar bola basket ke ring, bentuknya juga melengkung atau gerak parabola. Kalau gerak melingkar, kalau kita berputar melintasi bundaran. Kemudian gerak melingkar itu contohnya kita memutar benda secara vertikal atau kita naik roller coaster. Kemudian gerak melingkar itu contohnya bumi mengelilingi matahari. Nah, itu ya contoh-contohnya. Ya, ini rangkumannya pembagian gerak. Jadi gerak itu terbagi 3, gerak lurus terbagi lagi, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kemudian terbagi lagi gerak lurus berubah beraturan ini, gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nanti kita bahas pelan-pelan. Kemudian ada gerak parabola, kemudian ada gerak melingkar. Jadi jelas ya, dua ini berbeda.
Kalau gerak melingkar ada mirip nih, mirip dengan gerak lurus, ada gerak melingkar beraturan, ada juga gerak melingkar berubah beraturan. Silahkan kalian baca-baca buku di SMA-nya agar lebih paham dan mengulang-ulang ya, mengulang-ulang supaya lebih ingat. Berdasarkan dimensinya, gerak dibagi menjadi 3, yaitu gerak 1, 2, dan 3 dimensi. Contoh 1 dimensi, orang berjalan lurus ke kanan, jadi 1 garis saja, hanya berada pada sumbu X. Kemudian kalau gerak 2 dimensi, contohnya adalah gerak parabola, karena gerak ini bisa dibagi menjadi 2 komponen, yaitu gerak pada sumbu X dan Y. Kemudian gerak 3 dimensi, berarti geraknya melewati ruang. Contohnya gerak pesawat terbang. Karena geraknya bisa dibagi pada sumbu X, Y, dan Z. Tapi di bab ini kita hanya membahas gerak 1 dan 2 dimensi. Sebelum jauh ke turunan-turunan rumus, kalian harus tahu dulu konsep-konsepnya ya. Minggu lalu kita sudah belajar ada konsep, prinsip, dan teori. Jadi yang dasar dulu konsepnya. Baru nanti turunan-turunan rumus. Itulah yang membedakan fisika di SMA dengan fisika di perguruan tinggi. Fisika di perguruan tinggi itu kalian harus tahu asal usul rumus gitu ya, dan turunan rumus, membuktikan rumus, bukan hanya sekedar menghitung. Jadi kita awali dulu dari konsep posisi, jarak, dan perpindahan. 3 ini berbeda, tapi mungkin juga sama. Posisi, apa itu posisi? Saya perbesar aja di gambarnya. Posisi adalah letak suatu partikel pada waktu tertentu terhadap suatu acuan. Letak ya, letak. Posisi ini termasuk besaran vektor. Ada yang ingat tidak besaran vektor itu apa? Besaran yang memiliki nilai dan arah, gitu ya. Lawan besaran vektor adalah besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Nih misalnya saya menanyakan posisi A di mana, maka di sini ditulisnya XA. Dia tegak dan dicetak tebal. Boleh juga di atasnya dikasih tanda panah kecil yang menunjukkan dia adalah besaran vektor. XA sama dengan minus 3 meter. M ini adalah satuannya. Negatif 3. Berarti negatif itu arahnya. Arahnya berarti di sebelah kiri. Acuannya yang mana? Acuannya adalah titik 0. Ini titik 0 ini acuannya O ya. Jadi minus 3, minus ini menunjukkan arahnya di sebelah kiri, sedangkan 3 ini adalah besarnya. Lihat kotaknya 1, 2, 3 gitu ya. Sekarang kalau ditanya posisi partikel B berarti di sini 1. Juga ditulisnya tegak karena besaran vektor, boleh dicetak tebal atau dikasih panah kecil di atas X. Plus 1, boleh juga tidak usah diberi tanda positif, cukup 1 meter. Artinya apa? Karena dia di sebelah kanan dari titik acuan ini ya. Kalau posisi C di mana? Di sini, berarti plus 4 meter atau ditulis 4 meter saja, tidak masalah. Itu kalau 1 dimensi enak ya. Sekarang kita melihat 2 dimensi. Kalau 2 dimensi bagaimana? Misalnya A-nya di sini. Nah, gimana ini cara melihatnya? Kalian lihat petaknya. Kalau dia di titik ini ada sumbu X ya, ada sumbu Y. Di sini ada ini apa namanya? I-topi. I-topi. Saya perbesar aja deh. Ini adalah I-topi. I-topi ini adalah vektor satuan yang menunjukkan arah besarnya satu satuan. Kalau I-topi berarti besarnya satu satuan, arahnya ke sumbu X. Kalau J-topi, vektor satuan, besarnya satu satuan, dan arahnya ke sumbu Y. Jadi menulisnya bagaimana? Kalau kita mau menulis letak titik A, maka kita gunakan ini. R sama dengan X I-topi tambah Y J-topi. R ini adalah posisi, jadi simbol dari posisi. Kalau RA berarti, kalau posisi titik A berarti nanti diganti dengan RA. X-nya lihat, kita proyeksikan titik A. A ini di mana? Kalau di sumbu X di sini ya, titik ini. Hitung kotaknya 1, 2, 3. Berarti 3 I-topi. Tambah Y. Y-nya berapa? Oh, dia di sini. Nih, di sini ya, benar ya. Di sini kan? Berarti berapa kotaknya? 1, 2. 2 J-topi. Sehingga jawabannya apa kalau tadi? Jawabannya berarti berapa? RA sama dengan 3 I-topi tambah 2 J-topi.
Sekarang jarak. Berbeda ya, jarak ini besaran skalar, dia tidak bergantung pada arah. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu partikel dalam selang waktu tertentu. Sekarang kita lihat kembali katanya gambar 1.3. Jika posisi awal adalah A, kemudian bergerak ke C, kemudian terakhir ke B, maka jaraknya berapa? Sekarang kita kembali ya. Yang satu dimensi. Dia awalnya di A, kemudian dia ke C, habis ke C dia berhenti ke B, berapa jaraknya? Maka kita tambahkan saja yang awal dulu, A ke C berapa? Hitung kotaknya ya, A ke C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 meter. Kemudian dari C dia jalan lagi di B dan berhenti di B. 1, 2, 3. 3 kan? Maka totalnya adalah 10 meter. Itulah jarak yang ditempuh oleh partikel. Dari A ke C, kemudian B, jaraknya adalah 10 meter. Hanya ditambah 7 tambah 3. Lanjut, ada perpindahan. Perpindahan adalah perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Perpindahan termasuk besaran vektor, dia bergantung pada posisi awal dan posisi akhir. Karena besaran vektor, maka dia memiliki nilai atau besar dan arah. Arahnya ditunjukkan oleh anak panah dari posisi awal menuju posisi akhir. Kalau dia satu dimensi, enak sekali ya, hanya posisi akhir kurang posisi awal. Perhatikan ini dicetak tebal, tegak, atau diganti tidak perlu cetak tebal tapi tanda panah di atasnya. X akhir posisi akhir, X awal adalah posisi awal. Jadi kalian tinggal dikurangkan, akhir kurang awal. Sekarang kita kembali contoh satu dimensi. Nah, tadi jika partikel berjalan dari titik A, lalu dia ke C, kemudian ke B, perpindahannya berapa? Tinggal ditulis ya, X akhir kurang X awal. X akhirnya berapa? Kita lihat X akhirnya siapa? C kan? Karena dia tadi dari A, bukan C, dari A ke C, kemudian ke B. Berarti X akhirnya siapa? X akhirnya adalah titik B. Lihat gambarnya. B tadi apa? Positif 1. Berarti di sini benar. Ditulis positif 1 atau cukup ditulis 1. Kurang karena di sini memang rumusnya kurang. Awal, X awalnya siapa? Di titik A kan awalnya? Lihat lagi gambar. Nah, di sini posisi awalnya apa? Di A negatif 3. Karena negatif 3 berarti di sini ditulis negatif 3. Sehingga negatif ketemu negatif positif kan? Jadi 1 tambah 3 jadinya 4. Nah, ini hasilnya positif 4 meter. Artinya apa? Artinya dia berpindah ke kanan, yaitu dari titik A ke B. Sejauh 4 meter. Benar nggak? Coba lihat. Balik ke gambar. Dia awalnya di sini, kemudian paling akhir posisinya di sini. Benar nggak? Benar. Jadi terakhir nanti dia pindahnya 4 petak. 1, 2, 3, 4. Pindahnya sejauh 4 meter ke kanan. Berbeda tadi dengan jarak ya. Kalau jarak hanya ditambah, kalau perpindahan kurang akhir kurang awal. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana ya kalau misalnya dia 2 dimensi? Awalnya dia di titik P, kemudian akhirnya dia di titik Q. Bagaimana mencari besar perpindahan? Coba lihat. Ini dalam gambar digambarkan sebagai delta R. Jadi arah vektor perpindahan adalah dari awal menuju akhir. Rumusnya sama, RT kurang R0. Apa itu RT? RT adalah posisi akhir, berarti posisi akhir nanti dia di titik P. Sedangkan R0 adalah posisi awal di titik P. Berarti ini saya salah. Ini salah ya. Kan dari P ke Q, berarti ini harusnya R0, yang ini adalah RT. Makanya penjelasan saya perlu didengar karena ada yang salah di gambar ya.
Makanya di sini yang benar nih. RT posisi di akhir, di titik Q, R0 posisi di awal. Jadi gambar ini keliru ya. Silahkan kalian kalau mau memperbaiki di catatan, yang di sini adalah R0, di sini adalah RT. Oke. Nah, tinggal kita kurangkan. Delta R tadi apa? R akhir kurang R awal. Kalau R akhir itu dilambangkan X2 I topi tambah Y2 J topi, tandanya kan kurang ya. Kurang yang vektor awal. Vektor awal itu kita lambangkan X1 I topi tambah Y1. Ini harusnya Y1. Sebentar, ketinggalan. Nggak bisa, tunggu ya. Nah, jadi kalau yang akhir kita lambangkan X2, Y2, maka yang awal X1, Y1. Sekarang cara mengurangkan vektor seperti apa? Yang I dengan yang I, yang J dengan yang J. Kalau dikelompokkan jadinya apa? X2 kurang X1 I topi, kurang Y2 kurang Y1 J topi. Seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya, untuk fisika itu tidak bisa hanya dilihat saja. Kalian harus mencobanya di kertas, ditulis di buku tulis, dicoba-coba ini dibuka kurung kayak apa, dipindah-pindah ruas kayak apa, begitu ya. Baru bisa paham. Jadi tidak bisa hanya memandangi saja. Kita lihat di sini ya bentuk sederhananya X2 kurang X1. Pengurangan dalam matematika itu bisa kita simbolkan dengan delta, karena makna delta adalah selisih, sehingga X2 kurang X1 yang posisi awal kurang posisi akhir pada sumbu X itu berubah menjadi delta X. Sedangkan Y2 kurang Y1 itu berubah menjadi apa? Menjadi delta Y. Kalian ada yang merasa aneh di sini? Ya, di sini bukan minus tapi di sini plus. Silahkan kalian coba-coba ya buka kurung ini benar nggak ini. Jadi yang tadi bukan negatif. Kalau disusun ulang ini jadi positif. Kalau yang ini sudah benar negatif. Karena definisi dari delta R adalah R akhir kurang R awal. Kalau kurung-kurungnya ini kita buka dan kita kelompokkan, yang I kita kelompokkan, yang J kita kelompokkan, nanti di sini jadinya plus. Sehingga bentuk akhir perpindahan untuk gerak dua dimensi jadinya kayak gini. Delta X I topi tambah delta Y J topi. Ini dalam bentuk vektor ya, dalam bentuk vektor. Belum vektor itu masih ada ininya kan, masih ada arahnya gitu ya. Bagaimana kalau ditanya besarnya? Kalau ditanya besar perpindahan berarti tinggal ini aja, delta X pangkat 2 tambah delta Y pangkat 2. Berapa nanti besarnya di sini? Kita pangkatkan 2, tambah besarnya di sini, pangkat 2, lalu ditarik akar. Begitu ya. Kita bisa lanjut ke posisi jarak dan perpindahan. Untuk contoh soal 1.1. Tunggu sebentar. Nah, misalnya seperti ini ya. Ada orang bernama Galuh berjalan 70 meter ke timur. Kalian harus ingat nih, barat, timur, utara, selatan. Barat itu sebelah kiri, timur itu sebelah kanan. Jadi Galuh itu berjalan dulu 70 meter ke timur, kemudian dia berbalik arah ke barat sejauh 30 meter. Tentukan jaraknya ditempuh Galuh, tentukan perpindahannya. Kita lihat dulu posisi akhir. Kita lihat ya. Ini bukan XT tapi ini X0. Yang ini baru XT. Ya, silahkan diralat ya. Kita sambil meralat apa yang tercetak karena mau cepat-cepat kemarin menyelesaikan bukunya.
Jadi X0 sama dengan 0 karena posisi awalnya si Galuh kan di sini. Kemudian posisi akhirnya di mana? Di sini kan? Karena tadi dia awalnya ke kanan 70 meter, lalu berbalik ke kiri 30 meter. Berarti dia berhenti di titik sini kan? Jadi XT-nya 40 meter. Kalau jaraknya gimana? S1 awalnya dia ke sini, berarti awalnya 70 meter. Lalu jalan lagi ke sini, berarti yang berikutnya dia jalan S2 sejauh 30 meter. Kalau ditanya jarak total, berarti tinggal ditambah S1 tambah S2, jadinya 100 meter. Kalau perpindahan Galuh, berarti jadi apa? Tadi apa kalau perpindahan? Posisi akhir kurang posisi awal, 40 kurang 0, 40 meter. Positif ya, berarti arahnya ke timur. Gitu. Saya berharap kalian bisa menulisnya yang rapi di buku tulis sambil belajar dicoret-coret begitu ya. Atau kalau tidak mau mencatat silahkan bukunya di print ya, di print kemudian dikasih catatan-catatan gitu yang tadi keliru-keliru diperbaiki. Baik, lanjut konsep berikutnya adalah kecepatan dan kelajuan. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata Kecepatan rata-rata adalah perpindahan partikel dibagi waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan itu. Dia termasuk besaran vektor sehingga ini tegak dan dicetak tebal. Di sini ini saya perbesar, tunggu sebentar. Ada tanda garis di atas ya, itu namanya bar, tanda bar yang menunjukkan rata-rata. Jadi dibacanya V bar. Sama dengan delta X per delta T. Delta X ini adalah perpindahan, delta T adalah selang waktu. Satuannya meter per sekon. Ini digunakan kalau dia satu dimensi, apabila benda bergerak hanya ke sumbu X. Bagaimana kalau dia bergerak pada sumbu Y? Tinggal diganti menjadi delta Y. Begitu ya. Kemudian V bar sama dengan delta R per delta T. Perpindahan dibagi selang waktu. Kenapa di sini delta R? Kalau dia geraknya 2 dimensi, gitu ya. Sekarang kita kembali. Tadi kita sudah tahu kan delta R itu apa? Yang di sini. Kembali ke sini. Nah, delta R adalah delta X I topi tambah delta Y J topi. Berarti kalau kita jadikan kecepatan rata-rata, ini ya delta R dibagi delta T, nanti jadinya seperti ini. Nah, masing-masing ruas dibagi ya. Delta X dibagi delta T I topi tambah delta Y per delta T J topi. Delta X dibagi delta T itu bisa kita tulis dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu PX bar. Sedangkan delta Y per delta T bisa kita ganti menjadi VY bar. Ya. Maknanya apa VY bar? Komponen kecepatan rata-rata pada sumbu X. VY bar adalah kecepatan rata-rata pada sumbu Y. Ya. Selain kecepatan rata-rata, ada juga kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata pada limit delta T yang sangat kecil atau mendekati 0. Maknanya kayak apa? Berarti maknanya ini nih, kecepatan sesaat adalah perubahan posisi yang berlangsung dalam waktu singkat. Waktu singkat itu mendekati 0. Jadi waktunya tentukan kecepatan benda pada saat T sekian. Nah, hanya saat T itu saja. Di waktu itu saja yang ditanya. Bukan pertanyaannya kayak gini, tentukan kecepatan benda dari 1 menit sampai 5 menit. Nah, itu kan ada jangkanya, ada selang waktunya yang lama dari 1 menit sampai 5 menit. Kalau pertanyaannya tentukan kecepatan pada saat 1 menit. Nah, di 1 menit itu saja. Itu berarti kecepatan sesaat, ya. Kalau ditanya arahnya, arah kecepatan sesaat sama dengan arah perpindahan partikel. Di sini kita mengenal konsep diferensial. Oleh karena itu, kemarin saya minta kalian pelajari konsep diferensial dan integral di SMA kelas 3 ya. Di kelas 3 kalau nggak salah ya. Rumusnya begini. Kalau tadi gampang. Kalau kecepatan rata-rata, delta X per delta T. Kalau kecepatan sesaat, itu tinggal ditambah limit
delta T mendekati 0. Jadi limit delta T mendekati 0 untuk delta X per delta T. Nah, limit ini ketemu delta itu diturunkan dengan cara matematis berubah menjadi diferensial. Sehingga ini adalah persamaan kecepatan sesaat untuk satu dimensi. V sama dengan dx per dt. Tidak ada tanda barnya lagi karena kecepatan sesaat. Oke. Kalau dia dua dimensi, bagaimana kalau dua dimensi? Berarti hanya V sama dengan dr per dt gitu ya. Tadi kita sudah tahu kan bahwa di sini ada R ya. R itu posisi partikel. Posisi partikel kan di awal tadi kita sudah tahu kalau dua dimensi adalah X topi tambah YJ topi. Kalau kita masukkan ke persamaan ini, nanti jadinya apa? dx per dt topi tambah dy per dt j topi. Ya. Jadi yang ini kita masukkan ke persamaan ini. Sekarang perhatikan baris berikutnya. dx per dt itu berubah menjadi vx. dy per dt berubah menjadi VY. Ini adalah persamaan kecepatan sesaat untuk gerak dua dimensi. Untuk grafik saya rasa tidak perlu. Lanjut, kalau tadi ada kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, di sini juga ada kelajuan rata-rata dan kelajuan sesaat. Apa ya kelajuan? Kelajuan adalah jarak yang ditempuh partikel sepanjang lintasan dibagi waktu yang dia tempuh. Mirip-mirip ya mirip-mirip. Makanya sebenarnya mudah saja belajar fisika karena berpola, kayak berulang, mirip-mirip gitu. Kelajuan itu besaran skalar, dia tidak bergantung pada arah, sehingga dia dicetak miring. Tanda garis di atas dibaca bar yang menunjukkan rata-rata. Jadi ini adalah V bar. V bar sama dengan S per delta T. Jarak dibagi selang waktu. Satuannya meter per sekon. Kalau kelajuan sesaat? Kelajuan sesaat merupakan besar atau nilai dari kecepatan sesaat. Jadi kalau disuruh mencari ya ini saja. Kalau dua dimensi Px kuadrat tambah Vy kuadrat lalu ditarik akar. Nilai dari kecepatan sesaat itu disebut dengan kelajuan sesaat. Lanjut. Baik, ini ada contoh soal. Contoh soalnya adalah seekor kuda. Ini misalnya kuda di pantai berlari ke arah timur menempuh 130 meter dalam waktu 14 sekon. Kuda itu kemudian mendadak berbalik dan berlari kembali separuh jalan dalam 4,8 sekon. Jadi dia balik arah separuhnya lagi gitu ya. Berarti separuh dari 130 dalam waktu 4,8. Tentukan gambarnya, B kecepatan rata-rata, C laju rata-rata. Kalau soal esai dimulai dari diketahui, ditanya jawab. Diketahui posisi awalnya adalah 0,00 meter, kemudian posisi akhirnya 65 meter, jarak yang pertama 130, jarak yang kedua dia berbalik arah lagi separuh jalan tadi, jadi S2-nya adalah 65 meter. Kenapa ini dapat XT 65 meter, yang ini XT? Makanya disuruh gambar ya. Ini yang ditanya adalah gambar, kemudian kecepatan rata-rata, kemudian kelajuan rata-rata. Begini gambarnya ya. Jadi bisa dengan koordinat seperti ini. Tidak perlu digambar kudanya, karena tadi kudanya kita anggap partikel berukuran kecil, memiliki massa tapi berukuran kecil, dia hanya bisa bergerak lurus, tidak berotasi atau bergetar. Dia awalnya katanya ke timur sejauh 130, lalu balik arah lagi ke barat ya, berarti berbalik arah ke barat kan, separuh jalan 65 meter. Jadi kan benar kan? Dia posisi akhirnya di sini ya. Posisi akhirnya di sini sejauh apa? Sejauh 65 meter. Makanya nih ada gambar perpindahannya ke sini. Kalau yang ini adalah jarak. Sorry. Ya, itu gambar. Berarti kecepatan rata-rata adalah apa? Delta X per delta T. Cari dulu delta X-nya. Posisi akhir kurang posisi awal. 65 meter kurang 0, berarti 65 meter.
Delta T-nya gimana? Delta T-nya selang waktu. Berapa waktu yang dia perlukan? Coba lihat dari gambar. Tadi di sini katanya dari titik sini ke timur 14 sekon, lalu berbalik arah separuh jalan 4,8 sekon. Berarti waktunya berapa? 14 tambah 4,8. Tinggal dibagi nanti dapatnya sekian. Gitu ya. Positif berarti berarah ke timur perpindahan. Kecepatan rata-ratanya berarah ke timur. Kalau kelajuan gampang, kelajuan itu kan jarak saja dibagi selang waktu. Jaraknya tinggal ditambah 130 tambah 65, 195. Masukkan ke sini ya, dapatnya 11 meter per sekon. Mohon info Banua bisa kalian baca buat refreshing daripada bosan dengan rumus-rumus gitu ya. Sedikit lagi ya, kita ke percepatan. Percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Jadi abar ya, abar mirip kan tadi? Mirip dengan yang Weber, mirip dengan kecepatan rata-rata. Abar sama dengan delta V per delta T, satuannya apa? Meter per sekon kuadrat. Jadi ini ketinggalan kuadrat. Oke. Perubahan kecepatan itu apa di rumus ini? Kecepatan akhir kurang kecepatan awal. Bagaimana kalau dia dua dimensi? Berarti sama saja delta V per delta T. Cuman delta V-nya dipecah jadi dua. Delta Vx per delta T itopi. Yang ini delta Vy per delta T jtopi. Yang sebelah sini, ya komponen yang ini bisa ditulis sederhana menjadi AX bar. Yang ini disederhanakan menjadi AY bar. Kalau ditanya percepatan sesaat, mirip saja dengan kecepatan sesaat, yaitu percepatan rata-rata pada limit delta T yang sangat kecil atau selang waktunya mendekati 0. Percepatan saat waktu itu saja, misalnya tentukan percepatan saat 3 detik, berarti saat di 3 detik itu saja. Kalau percepatan rata-rata ditanyanya kayak gini, tentukan percepatan dari 1 menit sampai 5 menit. Nah, itu kan ada jangka waktunya gitu ya. Rumusnya mirip sekali dengan kecepatan rata-rata. A sama dengan limit delta T mendekati 0, delta V per delta T. Limit ini secara matematis nanti ditulis dv per dt. Jadi pakai turunan pertama kecepatan terhadap waktu. Sekarang bisa kita kombinasi, kita renovasi ya, renovasi sedikit. Di sini dv per dt. Kalian sudah tahu kan V tadi apa? V ini di depan, V adalah dx per dt. Jadi apa nih? D per dt tetap D per dt. V di sini diubah jadi dx per dt.